Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fahriyadi dengan NPM 18124561. Hari ini saya akan memandu pembelajaran kita tentang kurikulum pendidikan Islam dalam perspektif perundang-undangan. Kata kurikulum pertama kali diperkenalkan di dunia pendidikan pada tahun 1820 Masehi di Skotlandia dan dikembangkan lagi di Amerika Serikat. Dalam pendidikan ada dua hal yang saling berkaitan, yaitu adalah perencanaan dan pembelajarannya atau pelaksanaannya. Nah, kedua hal ini diatur sedemikian rupa di dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Merujuk pada pasal 1 ayat 19, kurikulum pendidikan Islam dapat kita artikan sebagai satuan perencanaan dan pengaturan tentang tujuan, bahan ajar, isi, dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Dilihat dari artian ini, dapat kita simpulkan karakteristik pendidikan Islam itu ternyata lebih mengarahkan perencanaannya untuk pembentukan pribadi Muslim yang sejati sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian dilihat lagi dari artian ini juga kita temukan komponen kurikulum pendidikan Islam. Itu ada 5. Yang pertama, tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang kita perlukan agar perencanaan lebih terarah dan terstruktur dengan rapi, agar tidak berkelok-kelok dalam penyusunannya. Yang kedua adalah bahan ajar. Nah, bahan ajar ini adalah sumber yang kita gunakan dalam pembelajaran. Contohnya seperti buku, modul, internet, dan sebagainya. Konsepnya adalah sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau kitab-kitab mu'tabar yang telah diresmikan oleh ulama-ulama. Yang ketiga adalah isi atau juga bisa disebut dengan materi. Nah, ini biasa kita sebut dengan satuan mata pelajaran. Contohnya seperti sejarah kebudayaan Islam atau Al-Quran hadis, akidah akhlak, dan semisalnya. Yang keempat adalah metode. Sama halnya seperti kurikulum pada umumnya. Dalam kurikulum pendidikan Islam, penggunaan metode itu tidak diharuskan memakai metode ini atau itu. Yang penting dilihat dari segi kemanfaatannya. Apakah akan membuat peserta didik itu terbantu ataukah tidak dengan penggunaan metode tersebut. Yang terakhir adalah evaluasi. Setiap satuan perencanaan yang kita lakukan, baik itu perencanaan pembangunan, perencanaan keluarga dan sebagainya, pasti ada ukuran keberhasilannya. Nah, ini disebut dengan evaluasi. Dalam sistem pendidikan Islam sama seperti kurikulum pada umumnya, yaitu bergerak pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, akan tetapi dalam Islam lebih menjurus pada afektif dan psikomotoriknya. Hal ini sesuai dengan syair yang sering kita dengar, yaitu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluha mardudatun la tuqbalu. Dan dalam istilah Arab, al-ilmu bil amalin kasyajarin bila samarin. Sesuatu yang kita tanam pasti kita menghendaki buahnya atau hasilnya.
Nah, inilah sebagai pengukurannya. Kemudian yang terakhir adalah tentang pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Sesuai dengan Sisdiknas tersebut, ada di pasal 36. Secara umum, hal ini diserahkan kepada pemerintah daerah untuk pengembangannya. Untuk lebih jelasnya silahkan dibaca tentang Sisdiknas tersebut pada pasal 36. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.